Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Peserta didik kelas 12, jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang SOP penataan produk fashion dan sport. Kalian tentu pernah berkunjung di beberapa toko yang ada di kotamu. Ada toko ketika kalian berkunjung membuat kalian betah berlama-lama. Tapi ada juga yang kalian datang, masuk dalam toko tersebut, kemudian pergi berlalu begitu saja karena tidak ada barang yang menurut kalian menarik. Tapi bagi toko yang membuat kalian berlama-lama, memilih barang, kemudian tertarik atas pajangannya, tentu bukan hal yang biasa saja di dalam mereka menata. Mereka tentu menata ada dasar dan pedomannya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang itu, yaitu bagaimanakah standar operasi prosedur di dalam penataan produk fashion dan sport. Ada beberapa prinsip penataan untuk produk fashion dan sport. Yang pertama, yaitu penataan produk baru atau new arrival. Yang pertama yang dijadikan pedoman adalah menata produk sesuai dengan koleksinya. Yang kedua, menata sesuai model dan jenis bahannya. Yang ketiga, menata menurut intensitas warna atau color. Yang keempat, menata sesuai dengan ukuran dari tiap-tiap kelompok. Dan yang kelima adalah meletakkan produk baru di bagian depan toko. Ini adalah ciri khusus dari produk new arrival, yaitu orang mudah untuk melihat produk baru tersebut. Pertama kali dia datang, dia bisa melihat dari produk new arrival tersebut, sehingga mereka akan tertarik pada produk new arrival ini. Berikutnya yaitu pedoman penataan berkelompok atau grouping merchandise. Untuk produk fashion dikelompokkan berdasarkan motifnya seperti polos, bunga-bunga, kotak-kotak, bulat-bulat, garis-garis, dan motif gambar. Kemudian untuk produk sport dikelompokkan berdasarkan merek atau brand. Semua produk sepatu, tas, t-shirt, topi, dan lain-lain dengan merek yang sama dipajang dalam satu tempat. Kelompok yang kedua yaitu berdasarkan kategori, misalnya celana panjang, celana pendek, kaos, training, jaket, sepatu, dan lain-lain. Kelompok yang ketiga yaitu berdasarkan usia, anak-anak, remaja, dan dewasa. Kemudian dikelompokkan berdasarkan penggunaannya, seperti untuk renang, basket, sepak bola, senam, atletik, dan lain-lain. Kemudian dikelompokkan berdasarkan style berupa tulisan, gambar, warna, model, dan lain-lain. Kemudian berikutnya yaitu dikelompokkan berdasarkan bahan kain yang digunakan, seperti spandek, polister, dan lain-lain. Mari kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam penataan produk sport. Bahwa produk terbaru dari masing-masing kelompok didisplay di depan, yang agak lama ditempatkan di tengah, sedangkan yang lama sekali pada bagian paling belakang. Tiap-tiap kelompok display dirapikan lagi berdasarkan intensitas warna dan printnya atau motifnya. Kemudian stok dari setiap produk yang dipajang di focal point dan harus diletakkan di dekat focal point. Produk sale atau produk clearance atau broken size dan broken color tidak boleh dipajang di patung atau di manekin. Gantungan harus sesuai dengan bagian dan semua gantungan di figure letaknya harus searah. Hal ini supaya produk terlihat rapi. Dan standar jarak hanger satu ke hanger lainnya atau berikutnya yaitu 2,5 cm atau sekitar 2 ruas jari, tergantung pada produk tersebut. Dan harus ada persetujuan terlebih dahulu apabila petugas akan memasang fixture, siren, dan peralatan lainnya. Lalu bagaimanakah penataan produk yang tidak lengkap? Pada prinsipnya sebenarnya penataan produk tidak lengkap ini sama dengan penataan produk yang lengkap, yaitu
ditata berdasarkan koleksinya, yaitu penataan menurut koleksinya. Kemudian yang kedua, menurut model dan jenis motif atau style. Kemudian menurut intensitas warna, dan dikelompokkan lagi yaitu berdasarkan ukuran atau size-nya. Kita lanjutkan ya, bagaimanakah penggunaan wagon dan tabel promo. Penggunaan wagon display di setiap area harus didampingi dengan T-stand untuk memajang sebagian besar dari isi wagon. Dengan T-stand yang ada di sampingnya, maka produk yang ada di wagon akan lebih kelihatan warnanya, kemudian modelnya, size, jenis, motif, dan lain-lain. Hal ini akan mempermudah juga bagi konsumen melihat produk tersebut tanpa harus mengaduk-aduk isi wagon. Pada saat ini, wagon sudah banyak diganti dengan tabel promo yang fungsinya sebenarnya sama. Selanjutnya yaitu bagaimanakah penggunaan fixture kombinasi antara rak atau gondola dan T-stand. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping tersebut. Di sini ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu usahakan produk dapat tampil tampak depan sehingga model, warna, dan ukurannya jelas. Apabila cara pertama sudah dilakukan tetapi stok masih banyak, maka susunlah display yang tampak dari samping. Yang ketiga, apabila cara pertama dan cara kedua sudah dilakukan, ternyata stok masih banyak, maka susunlah display dengan melipat produk. Cukup jelas ya? Selanjutnya yaitu penggunaan bracket dan hook khusus di pilar. Tujuan dari penggunaan bracket dan hook khusus di pilar ini adalah agar semua produk yang dipajang menghadap ke depan dan dilihat dari semua sisi pilar. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu bracket dan hook yang berada di fixture dilepas. Kemudian, permukaan fixture tersebut diganti fungsinya menjadi focal point dengan menggunakan gantungan susun atau ditambah dengan body display atau tampilan menghadap ke depan atau face out. Mengurangi fixture yang ada di counter kemudian ditata ulang dengan jarak penataan yang lebih lebar dan lenggang. Rak atau hambalan diganti dengan media T-stand tunggal atau ganda dan ditata menurut prinsip penataan yang berlaku. Sekarang, bagaimanakah kriteria penataan produk fashion dan sport? Bahwa yang pertama adalah sederhana dan menarik perhatian pengunjung untuk masuk ke toko. Mempunyai dampak yang dapat dirasakan serasi dengan keadaan toko. Kemudian, mempunyai kemampuan untuk membujuk pengunjung toko dan mempengaruhi mereka untuk membeli. Penggantian merchandise atau barang yang dipajang secara berkala minimal 1 kali dengan menyesuaikan tema. Untuk menghindari kebosanan pelanggan atau pengunjung toko dengan mengganti barang yang lebih baru atau new arrival. Dunia anak-anak atau kids adalah suka bermain, sehingga karakter dan tokoh idola sangat berpengaruh dalam pemilihan produk fashion. Oleh karena itu, print untuk produk fashion akan mengikuti seperti tokoh idola, film, kartun, dunia fauna, dan mobil. Teknik penataan produk sport menggunakan area kontraktif, yaitu teknik pemajangan dengan mendekatkan satu jenis produk sport dengan jenis yang lain. Misalnya, sepatu dipajang berdekatan dengan celana pendek atau training, dan berdekatan pula dengan aksesoris produk sport tersebut, seperti kaos kaki, topi, ikat kepala, tas untuk sport ya, dan lain-lain. Dan berikutnya yaitu menggunakan manekin terutama untuk produk yang sedang tren. Berikutnya yaitu penataan produk pendukung fashion dan sport. SOP untuk penataan sepatu dan sandal dewasa. Yang pertama, dikelompokkan menurut jenisnya, yaitu laki-laki dan wanita. Kemudian, produk yang dipajang adalah sepatu atau sandal yang sebelah kanan.
Kemudian memajang jenis ukuran sepatu atau sandal yang sering dipakai. Menempelkan label harga, yaitu di bawah sol dekat hak sepatu. Memberi tanda pada dus pasangan dari sepatu yang dipajang. Kemudian memastikan pajangan selalu di stok dan terjaga kebersihannya. Mengembalikan pajangan ke tempatnya setelah terjadi pemesanan. Lalu bagaimanakah SOP untuk sepatu dan sandal anak? Yang pertama, melakukan pengelompokan berdasarkan jenis kelamin. Kemudian, memajang mutlak untuk semua artikel. Produk sepatu yang dipajang adalah yang sebelah kanan. Menempel label harga di bawah sol dekat hak sepatu. Memastikan label pada produk sudah tertempel sebelum produk dipajang. Untuk SOP penataan sepatu bayi dan balita. Pemajangan sepatu bayi lebih sederhana tahapannya karena tidak memiliki banyak jenis. Pemajangan dilakukan dengan cara yaitu bahwa pemajangan mutlak untuk semua artikel. Disarankan pemajangan digantung berdasarkan warna dan model. Sekarang bagaimanakah penataan atau SOP untuk aneka ragam tas? Tas diletakkan di atas hambalan atau bisa tabel presentasi disesuaikan atau berdasarkan ukuran, jenis, dan warna. Label harga dicantumkan, dilakukan di name tags yang diletakkan pada tas. Tali tas dimasukkan ke dalam tas atau diikat dengan rapi. Tas dan raknya dibersihkan setiap hari sehingga tidak berdebu. Tas selalu diikat dengan rantai kecil sebagai pengaman. Tas yang memiliki kantong sebaiknya dihadapkan ke arah depan sehingga bisa langsung terlihat oleh customer. Brand adalah daya jual suatu produk, maka tonjolkan brand tas dengan dihadapkan ke depan sehingga bisa langsung terlihat oleh customer. Sekarang kita akan membahas tentang SOP untuk penataan produk berupa aksesoris. Aksesoris biasanya dipajang secara close dan juga ada yang open display. Untuk aksesoris yang harganya mahal menggunakan teknik close display, dan untuk aksesoris yang harganya relatif tidak mahal atau mungkin lebih murah dengan menggunakan open display yang dipajang pada single hook atau wall display. Pemajangan diatur sedemikian rupa sehingga terlihat menarik dan efisien. Apabila barang-barang dipajang di showcase, maka showcase harus menggunakan lampu yang terang dan kunci juga harus tersedia. Sediakan juga aksesoris secara lengkap dengan variasi tingkatan harga. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang SOP penataan produk fashion dan sport. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian baca buku sumber yang saya gunakan untuk menjelaskan materi ini, yaitu buku penataan produk kelas 12 BDP, penerbit Erlangga tahun 2019. Sampai jumpa pada materi berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.